Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran indeks card match dalam mata kuliah inovasi pembelajaran IPA. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Matiah dengan NIM 20231119 dengan dosen pengampu Bapak Arif Mutakin. Lalu model ini pertama kali dikembangkan oleh Lorna Koran pada tahun 1994. Model pasangan kartu ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk membangkitkan semangat siswa dalam proses pembelajaran dengan cara mengikutkan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu prinsip-prinsip dalam metode pembelajaran pasangan kartu. Menurut Ismail, prinsip-prinsip yang digunakan dalam model pembelajaran tipe indeks card match adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah memahami sifat peserta didik, yang mana pada dasarnya peserta didik itu memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Kedua sifat tersebut merupakan berasal dari berkembangnya proses berpikir kritis dan kreatif. Dengan menggunakan model pembelajaran pasangan itu, kita bisa mengetahui kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu mengenal peserta didik secara personal. Secara umum, peserta didik itu atau siswa itu berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu ketika melaksanakan model itu, kita akan mengetahui bahwa terdapat siswa mana yang memiliki tingkat kemampuan lebih dan siswa yang memiliki tingkat kemampuannya kurang. Dan siswa yang memiliki tingkat kemampuan lebih ini dapat membantu siswa yang memiliki tingkat kemampuannya kurang atau disebut juga dengan tutor sebaya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan perilaku peserta didik dalam berorganisasi belajar. Ketika melakukan model pembelajaran pasangan kartu, peserta didik itu secara alami akan melakukan pembelajaran itu secara berkelompok atau berpasangan. Perilaku ini dapat dimanfaatkan oleh seorang guru untuk mengorganisasikan kelas. Dengan berkelompok, secara naluri mereka akan berkenalan atau mempermudah mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif maupun memecahkan masalah. Yang kelima, menciptakan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas yang menarik sangat disarankan dalam pembelajaran pasangan kartu. Lalu sebaiknya hasil pekerjaan peserta didik itu dipajang di kelas karena dapat memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang lainnya. Yang keenam, memanfaatkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas yang menarik sangat disarankan karena dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai lingkungan belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Dan yang kesembilan, membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental. Yang mana dalam pembelajaran pasangan kartu, aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Karena itu aktivitas itu sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, mengemukakan gagasan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran tipe pasangan kartu. Menurut Supriyono, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Ketika di dalam kelas tersebut terdapat 20 siswa, maka buatlah 20 potongan kertas.
Dan pada separuh bagian, tulislah pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Dan pada separuh kertas yang lain, kita akan menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, kalau muridnya ada 20, berarti 10 pertanyaan dan 10 jawaban. Lalu, setiap siswa diberi satu kertas. Terus kita bisa menjelaskan kepada siswa itu bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan secara berpasangan. Separuh siswa itu akan mendapatkan soal dan separuhnya lagi akan mendapatkan jawaban. Terus mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Jika ada yang sudah menemukan pasangan, mintalah mereka untuk duduk secara berdampingan atau berdekatan. Terus beritahu juga kepada siswa untuk tidak memberitahu materi yang mereka dapatkan kepada teman sejawatnya. Setelah itu, semua siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan. Guru dapat memandu dengan menyebutkan nomor soal, dan siswa yang mendapatkan nomor soal dapat membacakan soal, dan siswa yang mendapatkan jawaban dari nomor soal, misalnya nomor 1, dapat membaca jawaban tersebut. Murid-murid yang lain dapat mendengarkan jawaban dan pertanyaan yang dibacakan oleh teman dan memerhatikan, dan di situ guru juga dapat menilai pada proses pembelajaran tersebut, apakah itu mendengarkan, apakah ada yang memerhatikan, menyanggah, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Terus akhirnya proses ini dengan membuat klasifikasi dan menarik kesimpulan, di mana guru akan memberikan kesimpulan atau menambahkan seandainya ada materi yang tidak paham atau kurang dimengerti oleh murid pada pembelajaran tersebut. Lalu, model pembelajaran pasangan kartu ini juga memiliki kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah menumbuhkan rasa gembira pada saat kegiatan belajar mengajar, di mana siswa aktif dan tentu siswa akan merasa gembira ketika proses belajar mengajar dan tidak monoton. Yang kedua, penyampaian materi menjadi lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan. Yang keempat, dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai taraf ketuntasan belajar. Yang kelima, penilaian siswa dapat dilakukan langsung antara guru dan siswa, yang mana pada proses penilaian tersebut, guru dapat mengamati siswa secara langsung dan bisa melakukan penilaian salah satunya dengan cara observasi. Lalu, model pembelajaran pasangan kartu ini juga memiliki kelemahannya, yang mana kelemahan yang pertama itu siswa membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan tugas dan prestasinya. Dikarenakan membutuhkan waktu yang lama jika dalam kelas tersebut siswa juga memerlukan waktu untuk mencari pasangannya, dan jika siswa dalam satu kelas itu banyak, tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk mempersiapkannya. Tentu bagi guru juga berpengaruh, yang mana jika dalam persiapannya membutuhkan waktu yang lama, baik itu dari segi materinya, dari segi mempersiapkan pertanyaannya, dan lain-lainnya. Lalu, keterampilan yang memadai dan jiwa yang demokratis dalam diri guru harus dikuasai dalam pengelolaan kelas, yang mana guru tersebut harus memiliki jiwa yang demokratis, dalam arti kata mampu mengendalikan kelas tersebut agar tidak menimbulkan kericuhan. Jika terjadi kericuhan, tentu akan berpengaruh kepada suasana kelas. Lalu, siswa itu dituntut agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Jika di dalam kelas siswa tidak kondusif dan tidak bisa bekerja sama, tentu masalah atau pertanyaan yang diajukan tadi tidak akan selesai. Yang kelima, kelas menjadi gaduh dan ricuh sehingga dapat mengganggu kelas yang lain. Berdasarkan uraian dari kekurangan dari poin 1 dan 4, kegaduhan sangatlah berpengaruh, yang mana apalagi didukung dengan jumlah siswa yang banyak tentu akan meningkatkan tingkat kegaduhan yang tinggi, dan guru susah untuk mengkoordinasikan satu kelas tersebut sehingga kelas yang gaduh dan ricuh dapat mengganggu kelas yang di sebelah atau di sekitarnya. Sekian penjelasan saya tentang model pembelajaran indeks Karnick
match atau pasangan kartu. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.